Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya serta teman-teman pasca sarjana pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang kehancuran dinasti Bani Abbasiyah dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan di dunia Islam dengan mata kuliah pemikiran pendidikan Islam klasik dan modern, di mana dosen pengampu Dr. Muhammad Arfan MPPI yang disusun saya sendiri, Muhammad Arfan. Langsung saja, dalam teori evolusi bahwa segala sesuatu memiliki siklus yang selalu berputar, ada hidup dan ada mati, seperti dunia yang selalu berputar, terkadang di atas dan terkadang di bawah. Begitu juga dalam sejarah negeri-negeri dan kerajaan-kerajaan selalu berputar. Ada masanya pembentukan, pembangunan, masa keemasan, dan pada akhirnya masa keruntuhan dan kehancuran. Seperti halnya kerajaan Babilonia, Gupta, Fir'aun, Bani Umayyah, bahkan kerajaan yang pernah berjaya di Indonesia yaitu Majapahit. Nah, dari gambaran di atas, banyaknya kerajaan yang berdiri lalu jatuh dan hancur. Hal ini serupa dengan apa yang dialami oleh Bani Abbasiyah yang memiliki sejarah panjang kurang lebih 5 abad, dimulai dari masa pembentukan, masa keemasan, dan sampai pada masa kehancuran. Bani Abbasiyah merupakan daulah Islamiyah yang paling besar dan memiliki dan mengalami masa keemasan dari perluasan wilayah, tata kota, dan bangunan yang indah, pemerintahan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan atau keilmuan. Langsung saja, kemunduran Bani Abbasiyah sebagaimana terlihat dalam periodisasi Khilafah Abbasiyah. Masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Namun demikian, faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Namun benih-benihnya sangat kuat. Sudah terlihat pada periode pertama hanya karena khalifah pada periode ini begitu kuat sehingga benih-benih itu tidak sempat berkembang. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbasiyah terlihat bahwa apabila khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil, tetapi jika khalifah lemah, sebaliknya mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah faktor dari dalam. Faktor dari dalam yang pertama, karena kemewahan hidup di kalangan penguasa, di mana perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Yang kedua yaitu melebihkan bangsa asing dari bangsa Arab. Karena keluarga Abbasiyah memberikan pangkat dan jabatan negara yang penting-penting dan tinggi-tinggi, baik sipil ataupun militer, kepada bangsa Persia. Kemudian yang ketiga adalah angkara murka terhadap Bani Umayyah Alawiyin. Keluarga Abbasiyah melakukan siasat dengan menindas dan menganiaya Bani Umayyah dan memusuhi kaum Alawiyin yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri.
Kemudian yang keempat, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Banyak sejarawan yang menyatakan bahwa perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah ialah ketika terjadinya perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Kemudian pengaruh bid'ah agama dan filsafat. Beberapa orang khalifah Abbasiyah seperti Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq amat terpengaruh oleh bid'ah agama dan pembahasan filsafat. Hal ini menimbulkan bermacam-macam madhab dan merenggangkan persatuan umat Islam sehingga mereka terpecah belah pada beberapa partai golongan dan ini menjauhkan hati kaum agamawan. Selanjutnya, konflik keagamaan dan luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Kemudian ketergantungan dan kepercayaan khalifah kepada wazirnya sangat tinggi. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat beberapa khalifah yang terlalu mempercayakan kepercayaannya terhadap wazirnya seperti yang dilakukan oleh Khalifah Al-Amin yang menyerahkan sekalian urusan baninya kepada wazirnya Fadil Ibn Rabi. Dia terkenal pandai memfitnahi dan memburukkan orang-orang lain. Dia pula juga menghasut Harun Ar-Rasyid untuk menggulingkan keluarga Barma dan dia juga yang memutuskan tali silaturahim antara adik dan kakak. Kemudian yang kedua yaitu faktor dari luar. Faktor dari luar yang pertama, banyaknya pemberontakan. Banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah dengan memberikan atau memilih gubernur dari orang yang telah berjasa kepada khalifah sebagai hadiah dan penghormatan untuknya, ditambah dengan kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Kemudian yang kedua, bencana bangsa Turki. Amat besar bahaya umat Turki atas Bani Abbasiyah. Beberapa khalifah menjadi korban mereka. Tiang tua dan segala persediaan rusak binasa olehnya. Kekacauan timbul di mana-mana, sedang khalifah sendiri menjadi permainan dalam tangan panglima-panglima Turki. Kemudian yang ketiga adalah dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Parsi bekerja sama dalam mengelola pemerintahan dan Bani Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam berbagai bidang. Pada periode kedua, saat kekhalifahan Bani Abbasiyah sedang mengadakan pergantian khalifah, yaitu Khalifah Muttaqi kepada Khalifah Mu'i, Banu Buya berhasil merebut kekuasaan. Selanjutnya, kehancuran Bani Abbasiyah. Kehancuran Bani Abbasiyah juga ada dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam, lemahnya semangat patriotisme negara. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas setelah Khalifah Abbasiyah berdiri, di mana dinasti Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Menurut Ibnu Khaldun ada dua sebab Bani Abbasiyah memilih orang-orang Persia daripada orang-orang Arab. Yang pertama adalah sulit bagi orang-orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah. Pada masa itu mereka merupakan warga kelas 1. Kemudian yang kedua, orang-orang Arab sendiri terpecah belah dengan adanya ashabiyah atau kesukuan. Dengan demikian Khilafah Abbasiyah tidak ditegakkan di atas ashabiyah tradisional. Kemudian yang kedua, hilangnya sifat amanah. Hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, sehingga kerusakan moral dan kerendahan budi menghancurkan sifat baik yang mendukung negara selama ini. Berikutnya, tidak percaya pada kekuatan sendiri dan fanatik madhab keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Karena apa?
karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai. Nah, kekecewaan mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran manuisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme. Kemudian yang terakhir adalah kemerosotan ekonomi. Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Nah, pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya, dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari Al-Kharaj, semacam pajak hasil bumi. Berikutnya, faktor dari luar. Faktor dari luar yang pertama adalah disintegrasi. Akibat dari kebijaksanaan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik itu. Provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah dengan berbagai cara, di antaranya pemberontakan yang dilakukan oleh pemimpin lokal, dan mereka berhasil memperoleh kemerdekaan penuh, bahkan berusaha merebut pusat kekuasaan di Baghdad. Kemudian yang kedua yaitu Perang Salib. Perang Salib ini terjadi pada tahun kalau tidak keliru 1095 Masehi, saat Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci untuk memperoleh kembali keleluasaan berziarah di Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Seljuk. Kemudian yang ketiga adalah serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar kurang lebih 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mustaqsim yang merupakan penguasa terakhir dari Bani Abbasiyah di Baghdad betul-betul tidak berdaya dan tidak mampu membendung topan tentara Hulagukan. Kemudian dampak kehancuran dinasti Abbasiyah. Dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam dapat dikaji dari 3 aspek. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan mengalami kemunduran. Yang kedua adalah aspek politik, hilangnya hegemoni Arab. Kemudian yang terakhir adalah terjadinya krisis ekonomi bagi umat Islam hingga saat ini, sehingga negara Islam mengalami keterbelakangan dari aspek ekonomi dibandingkan negara-negara barat dan negara non-muslim. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bakir Ashad dalam bukunya Keunggulan Ekonomi Islam, mengkaji sistem ekonomi barat dengan kerangka pemikiran sistem ekonomi Islam, yang menjelaskan bahwa dunia Islam telah dipimpin oleh barat 3 aspek: tunduk secara politik, tunduk secara ekonomi, dan tunduk kepada sistem barat. Salah satu contoh Irak yang perkembangan ekonominya mengalami kemunduran atau melemah dibandingkan Amerika Serikat. Kesimpulannya adalah kemunduran dinasti Abbasiyah ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama internal dan eksternal, begitu juga kehancuran Bani Abbasiyah juga ada 2 faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam kontemporer dapat dilihat dari berbagai aspek. Hal ini dikarenakan kehancuran dinasti Abbasiyah menjadi sebab mundurnya dalam berbagai aspek. Pada aspek ilmu pengetahuan, setelah hancurnya Abbasiyah, umat Islam selalu ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan terhadap dunia barat. Mungkin
Ini saja yang dapat kami sampaikan.